Nama saya Akademi Ciko Swasta Tanjaya, NIM 19055511052. Perkenalkan, nama saya Vincentius Tobias Dikusuma, NIM 19055211057. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dinda, NIM 19055211062. Perkenalkan, nama saya Wayan Kalindra Chandra Dewi, NIM 19055211069. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 mengambil salah satu objek arsitektur pasca kemerdekaan yang masih tampak dan berfungsi dengan baik hingga saat ini, yaitu pertokoan di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada dan Pasar merupakan representasi dari kota tua dan pasar saat ini. Kawasan wisata Jalan Gajah Mada dan Pasar sebagai kawasan heritage di kota dan pasar memiliki sejarah yang cukup panjang. Kawasan ini dilatar belakangi oleh bangunan-bangunan tua yang difungsikan sebagai pertokoan. Jajaran pertokoan di Jalan Gajah Mada ini menunjukkan kejayaan kawasan sebagai pusat perdagangan terbesar di kota dan pasar hingga saat ini. Kawasan yang merupakan pusat niaga dan bisnis terbesar dihuni oleh mayoritas kaum etnis Tionghoa. Bangunan-bangunan yang dikategorikan gedung warisan budaya atau heritage building di kawasan heritage Jalan Gajah Mada memiliki nilai estetik dari eksterior maupun interiornya yang perlu untuk dijaga kelestariannya. Pada tahun 80-an, kawasan Jalan Gajah Mada dan Pasar identik dengan tempat gaul muda-mudi ibu kota, popularitasnya pun mengalami pasang surut. Jika mendengar kata Gajah Mada dan Pasar, bisa jadi membangkitkan kenangan buat kalangan tertentu, khususnya generasi yang besar di tahun 70-80-an. Sejak tahun 2008, di kawasan ini dipasang sebuah tanda mirip prasasti yang bertuliskan Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada dan Pasar. Pertokoan yang ada di sepanjang ini berupa ruko atau rumah toko, yang mana merupakan sebuah gedung bertingkat yang lantai bawahnya dimanfaatkan sebagai pertokoan dan lantai atas sebagai tempat tinggal. Etnis Tionghoa yang terkenal akan keahlian mereka dalam berniaga memanfaatkan ruko untuk melakukan kegiatan jual beli yang praktis dengan tempat tinggal. Kawasan pertokoan Gajah Mada mencerminkan perkembangan arsitektur setelah Indonesia merdeka, di Denpasar khususnya. Pertokoan yang ada di sini berkembang di mana arsitektur jengki sedang populer dan banyak diterapkan. Hingga saat ini, ciri khas estetika dari pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada sangat mencerminkan suasana arsitektur jengki. Menurut Herbert Reed, estetika adalah suatu kesatuan dan hubungan bentuk yang ada di antara pencerapan indrawi manusia. Estetika yang muncul dari arsitektur jengki, menurut Louis Henry Sullivan, tahun 1856 sampai 1924, gaya arsitektur jengki merupakan sebuah gaya yang mana bentuk mengikuti fungsi. Jika diamati dari bentuknya, bangunan bergaya arsitektur jengki lebih dominan sebagai kepentingan fungsi. Beberapa elemen estetika terbentuk dari komponen bangunan yang mengikuti fungsi. Beberapa di antaranya yang terlihat pada pertokoan di Gajah Mada yaitu: yang pertama, finishing dinding. Pada setiap pertokoan yang ada di Jalan Gajah Mada, terlihat finishing pada dinding hanya berupa cat berwarna netral seperti putih, abu-abu, dan coklat. Di beberapa sisi dinding juga ada yang tidak di-finishing, hanya dinding yang disemen tanpa dicat. Beberapa dinding dan pilar juga ada yang ditempel lempengan batu belah, pasangan batu serit, kubistis batu paras, dan susunan batu telur. Kombinasi dari beberapa warna ini menimbulkan kesan yang tua dan berbeda dari bangunan yang ada pada zaman sekarang. Hal ini tentu menjadi daya tarik sendiri, sehingga orang yang melewati jalan ini akan merasakan suasana tahun 70-an yang khas. Selain finishing dinding yang dominan warna putih maupun tidak finishing, penggunaan material bata merah juga banyak digunakan untuk melapisi dinding di beberapa pertokoan yang ada di sini. Material bata merah memberi kesan alami pada pertokoan yang ada. Bentuk geometri segi empat mendominasi pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada.
kita dapat melihat bahwa mulai dari bentuk fasad bangunan, bukaan, papan nama, dan lainnya mendominasi bentuk segi empat. Jendela yang dominan berbentuk segi empat disusun rapi sehingga membentuk suatu proporsi yang selaras satu sama lain. Selain itu, perbedaan lebar dan tinggi jendela yang bervariatif menimbulkan kesan yang tidak monoton untuk melihat di setiap bangunan yang berbeda. 3. Kerawangan jendela. Salah satu yang menarik perhatian dari pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada ini adalah penggunaan kerawangan pada setiap jendela yang ada di setiap bangunan. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang penggunaan kerawangan pada jendela, khususnya pada rumah maupun pertokoan, jarang menggunakan kerawangan. Penggunaan kerawangan jendela yang bentuknya bermacam-macam sangat mencerminkan bahwa bangunan ini sudah ada sejak lama. Kesan yang diberikan sangat kuat dengan bervariasinya bentuk kerawangan yang ada pada setiap bangunan. Karena bentuk bangunan yang dominan hanya segi empat, penggunaan kerawangan jendela ini memberikan kesan estetika yang lebih bervariatif pada pertokoan yang ada di sini. Yang keempat yaitu balkon. Pertokoan yang ada di jalan ini semuanya bertingkat, sehingga sebagian besar dari bangunan yang ada di sini memiliki balkon pada setiap sisi yang menghadap ke jalan. Balkon ini beberapa dibatasi oleh tembok dan beberapa juga oleh besi yang dibentuk bermotif. Selain berfungsi sebagai penaung ruang di bawahnya dari sengatan panas matahari, bentuk dan warna balkon yang menonjol dapat dijadikan penanda atau pembeda suatu rumah dari rumah lainnya. Selain itu, fungsi balkon sangat beragam. Salah satu di antaranya dapat membuat tampilan eksterior terasa luas dan menambah nilai estetika dari bangunan. Pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada ini berorientasi ke timur dan barat, sehingga paparan panas matahari langsung terasa mengenai pertokoan yang ada di sini. Beberapa toko memanfaatkan balkon sebagai pembayangan pada area bawah. Tidak sedikit pula bangunan yang menggunakan sun shading untuk sebagai pembayangan dan mencegah radiasi matahari terpapar langsung mengenai sisi bangunan. 7. Elemen di luar bangunan. Hal yang memberikan kesan tahun 70-an pada area di sepanjang Jalan Gajah Mada ini adalah terdapatnya tiang papan nama toko dan lampu jalan yang bentuknya sangat mencerminkan suasana 70-an, menambah nilai estetika yang ada di sekitar area ini. Dari pembahasan nilai estetika yang muncul dari pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada ini, kami dapat menyimpulkan bahwa nilai estetika yang lebih dicerminkan dari arsitektur pasca kemerdekaan, khususnya arsitektur Jengki, adalah estetika yang mengikuti fungsinya. Apabila fungsi dari setiap elemen bangunan dapat berjalan, maka estetika pun muncul. Suatu estetika bangunan tidak hanya muncul dari bangunan baru yang berkesan mewah, namun bangunan pasca kemerdekaan memiliki gaya estetikanya tersendiri yang menjadi sebuah ciri khas yang hanya dapat kita jumpai pada bangunan kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Bangunan yang memiliki nuansa sejarah, sebaiknya kita jaga keutuhan fasad penampilan bangunannya untuk tetap dapat dipelajari mengenai perkembangan yang ada hingga saat ini.